bisa mengetahui alasannya, dicarikan solusinya, sehingga Izal Pratama bisa bergabung dengan kalian di dalam ruangan ya. Oke, kita kelas ya nantinya kan ya. Oke, namun sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, saya ingin tanya dulu, apakah kalian sudah tahu pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Hah? Pelajaran apa? Kalau ada Pak Rumi di dalam kelas berarti kita akan belajar tentang IPA. Oke, jadi namun di minggu lalu kita sudah membahas tentang materi sistem pencernaan. Hari ini juga kita masih mempelajari tentang materi sistem pencernaan. Namun kalau kemarin kita membahas tentang apa itu? Masih ingat pembelajaran kemarin materi sistem pencernaan? Ya, tentang organ-organ pencernaan. Hari ini kita sudah akan mempelajari lanjutan dari materi itu. Saya rasa kalian sudah tahu ya materi apa yang akan kita pelajari hari ini, toh? Karena di akhir pembelajaran kemarin Pak Guru sudah sampaikan materi yang akan kalian pelajari. Oke, namun sebelum kita lanjut di materi hari ini, saya ingin memastikan dulu apakah kalian masih mengingat materi minggu lalu. Masih ada yang ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Ayo. Tentang organ-organ pencernaan. Ada berapa jenis organ pencernaan? Ada? Ada dua. Yang pertama itu apa? Organ pencernaan utama dan organ pencernaan. Ada yang masih ingat organ pencernaan utama itu apa saja? Sama-sama supaya kompak. Mulai dari kemarin sempat kita bahas sedikit, kita ulas sedikit, namun belum terlalu mendalam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara atau upaya kita menjaga atau mencegah terjadi gangguan atau penyakit pencernaan? Nah, di hari ini kita akan mempelajari materi tentang gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Oke. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan membawa kita menjadi arah pembelajaran kita hari ini ya, supaya tidak kemana-mana pembelajaran kita. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama? Yang pertama itu melalui kegiatan diskusi LKPD, bahan ajar dan penayangan video, peserta didik kalian ya mampu menganalisis gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Karena seperti yang kita ketahui, gangguan-gangguan pencernaan itu kan tidak hanya satu, banyak ya. Nah, di pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari atau kita akan mengenal berbagai gangguan-gangguan pencernaan itu. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah kita dapat menganalisis upaya mencegah atau menangani gangguan pencernaan. Banyak penyakit, banyak gangguan, namun penanganannya bisa berbeda-beda, betul? Maka di pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari berbagai gangguan dan bagaimana mengatasinya. Lalu manfaat mempelajari materi hari ini apa? Apakah ada manfaat mempelajari materi hari ini? Ada. Yakin ada? Kalau tidak ada, mengapa kita mempelajari materi hari ini ya? Mengapa kita mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaat? Namun seperti yang kita
Sudah ada yang coba masuk? Sudah kan? Oke, silakan tuliskan identitasnya sesuaikan dengan nama sekolahnya ya. Oke, saya lihat saya pun sudah mulai bergabung. Oke, sudah bisa ya? Kita mulai kuisnya. Mulai dari hitungan 3, 2, 1. Ayo, silakan mulai mengerjakan. Ya, itu dia. Saling mengejar ya. Oh, bisa. Kita langsung lihat dulu ya. Ya, silakan ladies, masih bisa mengejar itu ladies. Mana ladies? Iya, bintang sudah mulai menyusul. Ayo, waktunya juga sudah mulai berjalan. Iya, bintang ya. Namun belum mampu untuk menyaingi artis saya. Ya, masih ada waktu. Ayo, yang belum mendapatkan poin, ayo masih ada kesempatan. Ya, cinta sudah mulai naik ke atas ya. Iya. Rosa, mana Rosa? Sekali lagi. Sudah, sudah. Ayo. Wah, guys. Cinta luar biasa. Ayo, ada lagi yang bisa menggeser posisinya Cinta. Ayo, ayo. Masih. Ya, masih sebentar terus ya. Oke, 2 menit lagi waktunya. Semangat. Ayo, ayo. Ya, 30 detik lagi kita hentikan kuisnya ya. Ya, Sansa, masih ada kesempatan Sansa. Satu soal lagi, silakan dijawab dengan benar. Apakah bisa menggeser posisinya Cinta? Oke, kita hitung sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita hentikan kuisnya ya. Kita lihat siapa yang ada di posisi paling atas. Oke, posisi pertama itu diraih oleh Cinta, kedua Salsa Nabila, dan ketiga adalah kita. Tepuk tangan dulu teman-teman ya. Jadi ini luar biasa ya, luar biasa. Kalian baru mempelajari materinya, namun kalian sudah banyak menjawab dengan benar begitu. Walaupun masih ada juga sebagian besar yang belum bisa menjawab dengan benar. Tapi itu pun hanya 1-2 nomor. Tapi tenang saja, di akhir pembelajaran nanti juga akan masih ada kuis ya. Masih ada kuis yang modelnya seperti ini. Harapannya kalian bisa mempelajari materinya dengan proses diskusi sebentar agar kalian bisa menjawab soal kuis dengan lebih baik lagi ya. Supaya siapa tadi yang pertama? Cinta ya. Supaya Cinta tadi itu bisa kita geser kembali atau Cinta bisa mempertahankan lagi posisinya di paling puncak ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Saya hentikan dulu kuisnya. Kita kembali ke slide. Ya, oke. Oke, tadi kita sudah mengerjakan soal kuis atau soal pretest ya untuk melihat kemampuan awal adik-adik. Sekarang kita akan masuk di materi inti di pembelajaran kita hari ini. Namun saya inginkan adik-adik semua simpan dulu HP-nya, silakan perhatikan
perhatikan cuplikan video berikut ini karena ini terkait dengan materi inti pembelajaran kita hari ini. Silakan perhatikan dengan baik ya. Enak ya? Jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan dan diagnosis anak tersebut terkena diare. Para pasien anak yang kondisinya sudah membaik diperbolehkan pulang sehingga yang masih dirawat di RSUD Bangkalan bersisa 15 pasien. Dengan semakin meningkatnya diare di Bangkalan, masyarakat diharapkan lebih disiplin menjaga kesehatan lingkungan dan menerapkan pola makan anak agar bisa terhindar dari diare yang kini mulai mewabah. Tim Liputan Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Oke, sudah disimak ya videonya ya? Saya rasa kalian sudah menyimak videonya yang baik tadi. Nah, setelah kalian menyimak video yang tadi, kira-kira pertanyaan apa yang muncul setelah kalian menonton video tadi? Ada yang mengajukan pertanyaan dari video tadi? Saya. Ya, ini bisa ya? Mengapa mereka bisa terkena diare? Oke, mengapa mereka bisa terkena diare? Karena videonya tadi tentang apa? Tentang diare ya? Banyak puluhan anak itu mengalami penyakit diare. Pertanyaan yang bagus tadi yang bisa tadi. Mengapa bisa anak-anak tadi terkena diare? Ada lagi? Tadi ada yang silakan. Apa ciri-ciri penyakit diare? Ciri-ciri penyakit diare atau gejalanya di depan ya? Apa gejala bisa kita mengetahui bahwa oh ini terserap penyakit diare? Bagus, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Silakan. Kalau kami. Apa itu penyakit diare? Oh, penyakit diare itu apa ya? Oke, bagus. Ada yang sudah tahu diare itu apa? Masih ada yang belum tahu ya? Sebentar kita akan mempelajari tentang diare ya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Apa penyebab diare? Oke, ada apa? Pertanyaan yang bagus dari siapa tadi? Haikal. Oke, ada lagi pertanyaan, satu lagi pertanyaan. Sebelum kita tutup sesi pertanyaan ini. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi. Selain diare, ada tidak penyakit-penyakit atau gangguan pencernaan yang atau hanya diare penyakit atau gangguan pencernaan itu? Hanya diare? Selain diare ada tidak penyakit-penyakit yang lain atau gangguan pencernaan yang lain? Ada. Ada atau tidak? Kalau ada, maka inilah kesempatan kita mempelajari materi hari ini supaya kita mempelajari berbagai gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini masalah-masalah kalian tadi yang kalian ajukan, pertanyaan yang kalian ajukan, kemudian dengan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Oke. Nah, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Di tujuan pembelajaran tadi sudah jelas sebenarnya bahwa yang akan kalian lakukan adalah kalian akan berdiskusi. Seperti kegiatan pembelajaran kita minggu lalu, ya kita akan diskusi kemudian saling bertanya ya, saling menganggap, kemudian kita akan mempresentasikan, kemudian setelah itu kita akan menyimpulkan. Oke. Nah, sekarang ketua kelas mohon bantuannya dulu. Saya ingin ketua kelas membantu Pak Guru untuk membagikan LKPD dan juga bahan baca kepada teman-temannya. Silakan ketua kelas. Oke, nanti dibagikan sesuai dengan
kelompok ya. Ini sudah dulu berdasarkan kelompoknya ini. Kamu dulu berdasarkan kelompoknya kalau begitu ya. Kelompok satu sebelah sini, kelompok dua sebelah sini, 3, 4 yang benar ya. Silakan. Meja dan kursinya diangkat ya, jangan digeser ya. Sudah semua di posisinya? Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah belum ini? Sudah, kalau sudah silakan bagikan KKP dan penelitian yang terbatas. Tadi bisa. Oke, yang sudah dapat LKPD dan jawaban Anda silakan diperhatikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Pak Guru juga akan memberikan LKPD-nya kepada Anda. Oke, silakan perhatikan LKPD-nya tiap-tiap kelompoknya agar kalian bisa memahami cara mengerjakan ya. Oke, sebenarnya ini masih mirip dengan LKPD yang kemarin. Kalian pertama menuliskan identitas kelompoknya kalian, kemudian anggota kelompoknya. Setelah itu kalian tuliskan apa yang kalian amati sesuai dengan isian-isian yang ada dalam LKPD-nya ya. Oke. Nah, yang paling menarik di sini kalian akan membuat sebuah poster sederhana sesuai dengan penyakit yang dibagikan untuk kelompoknya masing-masing. Oke, ada pertanyaan untuk mengerjakan LKPD-nya? Ada? Tidak paham ya? Paham semua? Oke, kalau sudah paham, silakan aku berikan waktu 25 menit untuk kalian mengerjakan LKPD dengan kelompoknya ya. Oke, waktu diskusi dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sambil kalian mengerjakan, Bapak ambilkan dulu lembar penilaian saya. Gimana? Oke, di sini. Oke, di sini. Untuk di sini baru pertanyaan. Jadi di sini kalian tuliskan saja apa yang ini tentang apa. Ya, sekarang kan kalau ini gambar ini tentang apa. Ini itu baru pertanyaan. Ya. Tulis saja. Bukan pertanyaan ya. 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 Nama kelompoknya yang sekarang. Ya. Sini kalian tulis saja apa yang namanya ini dengan apa?
Mana sini ya Pandi? Aman. Silakan dibagi-bagi tugas, ada cara yang bisa kerja. Ya, ya. Bagi-bagi tugas. Ayo cepat. Saya kelompok 1 dulu. Ya, ditempatkan di alat-alat untuk membuat posternya boleh diterapkan sekarang sambil dikerjakan ya. Yang lain mengerjakan yang lain bisa masuk poster ya. Aku udah ada pulpen sih mau reader. Mau men. Bisa. Ya, boleh. Ya. Sama-sama, sini. Kelompok. Kalian ada? Nah, sini. Masalah. Mana sama lu ya, Tete? Kenapa? Gimana? Kan ini tuh gambar B. Gambar itu gambar B rumahnya apa kan? Jawaban ini. Ya. Iya, rumah B. Ayo silakan. Ya. Satu ya. Iya, masa ini kan Oke, sudah jalan 5 menit ya. Nah, di sini sudah mulai membuat poster ya. Baik, sudah menunjukkan apa. Sudah tulis apa bedanya dengan tidak ada.
ini. Ini kok. Kalian cari ini. Sudah dari. Oke, kalau ada yang tidak paham silakan tanyakan ya. Nah, ayo kalau buku gimana? Anunya apa? Ini kan apa? Teman-teman sudah mulai membuat poster. Ayo kalau buku gimana? Aku bikinnya bikin Boleh sesuai terserah. terserah. Mengapa kita terlalu Ya sama ya. Iya. Sesuai kreativitasnya kalian saja. Nah, yang penting ya, bagus. Maksudnya kan tulis di sini supaya kalau misalnya salah kan bisa diedit. Kalau bisa langsung enak. Kak. Yang itu gimana? Manfaatkan banget aja. Bukan aja. Oke, waktu udah 10 menit ya. Remnya jangan terlalu banyak ya. Iya. Sedikit saja. Intinya dia menjawab itu. Kalian kenapa? Apa tempatnya? Ya, nah, selain dari apa lagi minatnya? Nah, Gunting lagi. ya sini. Sudah. Ada kan? Coba perhatikan. Ada tidak? Nah, kan? Oh. Tinggal kalian tuliskan sini apa tuh? Wajib. Apa bersama saja? Apa itu dia? Oke. Ya, jangan cuma satu kan banyak. 5, Tiap musim tidak, boleh. Kalian kan dapatnya apa? Sudah. Tidak, kalian kelompok dapat apa? maaf. Kalian mak, kan masih bisa kompak. Iya. Sudah, selain kalian kan dapat DR kan? Nah, selain DR, dapat lagi gambar perencanaan yang lain. Mengapa kita selalu jadi banyak Bisa dihias-hias ya. Boleh,
ini diare, gejala, penyebab. Oh, langsung kalian apa? Nah ya. Sudah apa tadi? Terus sudah dikenal. Mana kertas yang mana kertas mana kertas yang ada di kosong? Nah, kan ini. Oh, kayaknya kami jalannya apa? Saya tinggal Sudah jawab yang ini. Oke, maksud berapa menit lagi? Tempel saja. Ini apa? Nah, ini sudah langsung diam saja. Ini apa? Pengertian, gejala, atau upayanya ya. Oke, sudah siap. Pakai sebetulnya yang tadi bisa. Mana sih yang kalian tadi? Ada apa? Nah, itu sudah. Makan satu-satu. Nah, gimana ini masih fokus dengan ruangan interaksi ya? Sudah ada penyebabnya di sini, mana tadi? Sudah ada. Nah, kita digunting. Kita. Gambarnya sudah tadi. Nah, sudah. Tinggalkan di ini. Masukkan yang sudah di sini. Oke, waktu tinggal 5 menit. 5 menit lagi. Silakan. Silakan. Sudah. Silakan dimuat. Ini sudah ada pengertian, gejala, apa lagi? Belum, lumayan. Ini sudah.
Yang sudah hampir selesai silakan diperhatikan lagi apa yang perlu dilengkapi di kosan ya. Ayolah, Mas. Oke, sudah. Sudah ya? Oke, ini sudah oke kelompok. Kelompok 3 toh? Ya. Oke. Wah, ada motivasi ya. Oke, sudah semua ya? Ini apa? Oke. Jadi misalkan nanti saya yang terakhir dibaca ya. Boleh. Silakan itu bagian yang sudah. Tapi kan sudah ada di ini sudah ada? Kelompoknya variasi nih, sudah banyak sekali. Oke, kelompok 6, 5, 4, 3. Nah, kelompok 2 mana? Oke, dimulai kelompok 2 ya. Kelompok 1. Ada 50. Oke, cukup ya. Waktunya sudah selesai ya. Oke. Jadi silakan yang masih belum selesai, sudah selesai semua kan? Sudah, masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Apa lagi di sini? Kelompok 1. Ya, tinggal apa? Tinggal upayanya silakan. Asal beri waktu 2 menit lagi, silakan kerjakan. Sebelum kita tutup diskusinya ya. Untuk kita lanjut ke proses selanjutnya masing-masing. Jadi tinggal apa? Oke, 1 menit lagi. Ini sudah tuh, aman tuh? Hah? Masih kurang lagi koreksinya. Oke.
Pengertian diare. Diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti entamoeba. Gejala: kulit mules, selalu berabe, feses encer, dan bau kembung. Penyebabnya: makan yang tidak bersih, keracunan makanan. Cara mengatasi: jaga kebersihan makanan, selalu makan, dan periksa ke dokter. Kami menutup presentasi dengan senang hati dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 3 tadi. Jika ada yang ingin menanyakan atau ada pertanyaan atau sanggahan atau berikan apresiasi kepada kelompok 3, dipersilakan. Ayo, siapa? Siapa yang ingin bertanya? Silakan, ada? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Silakan. Yang bertanya, saya datang. Oke, silakan kelompok. Ulangi pertanyaannya, mungkin belum di. Apa penyebab penyakit diare? Oke, untuk pertanyaan dari Aulia tadi, apa penyebab dari penyakit diare? Silakan jelaskan penyebabnya ya. Seperti apa? Oke. Disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa. Penyakit diare disebabkan oleh apa? Makanan. Terus dari apa? Apa tadi ulangi jawabannya? Makanan yang tidak bersih. Ingat. Air yang tidak dimasak. Air yang tidak dimasak, apa lagi? Makanan yang tidak dimasak. Makanan tidak dicuci dulu, apa lagi? Jajan apa? Jajan sembarangan. Oke, bagus. Oke, silakan Aulia ya. Tepuk tangan dulu untuk Aulia yang benar ya. Oke, silakan. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Silakan, bisa. Perkenalkan saya kelompok 1, saya lima dari kelompok 3. Apa penanganan pertama yang harus kita lakukan ketika kita terkena diare? Oke, pertanyaan dari kita, pertanyaan sangat bagus ya. Apa yang harus kita lakukan atau penanganan pertama yang harus kita lakukan ketika kita terkena penyakit diare? Silakan. Yang pertama mengatasi diare dengan minum obat anti diare atau minum obat nanti bekerja untuk menggabungkan garam dan Alisa, sudah dengar jawabannya? Bisa diulangi lagi. Alisa, ingat. Cara pertama mengatasi diare adalah dengan yang pertama minum obat anti diare atau minum oralit. Oralit bekerja untuk menggantikan garam dan cairan yang diminum dalam tetes. Oke, itu jawaban sudah dipahami ya Alisa? Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk Alisa ya. Silakan. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan LKPD-nya dengan baik. Mari kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Silakan untuk kelompok 3. Oke. Masih malu-malu kelompok 3 ya? Oke, tidak apa-apa, masih bertanya ya. Oke, selanjutnya kelompok yang ingin tampil berikutnya tadi sudah ada angkat tangan tadi ya. Kelompok 6, silakan kelompok 6 silakan tampil ya. Oke, saya apa dulu untuk kelompok 6 ya. Silakan untuk kelompok 6. Oke, silakan. Serius ya, lebih baik lagi dari kelompok sebelumnya ya. Serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daengula dari kelompok 6. Saya berstatus ketua dari kelompok 6. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Perpustakaan bintang Awan Putri, Haikal dan Tazkia Gina Asura. Ya. Dirinya kami di sini ingin memberitahu kepada teman-teman semua apa itu penyakit ambeien. Ambeien merupakan tonjolan yang muncul di lubang keluar atau anus yang biasa terjadi pada saat buang air besar disertai rasa nyeri bahkan keluar darah. Ambeien terdapat pada organ
kelompok 5 kepada kelompok yang terhormat, saya ingin bertanya, penyebab utama MBN itu apa? Karena duduk berulang. Penyebab utama MBN MBN itu itu apa? apa? Oke, silakan kelompok 6 untuk menjawab ya. Penyebab utama Oke, kami akan MBN. menjawab. Terima kasih atas Arkandi. Ya. Jawabannya adalah jangan terlalu menunda buang air besar. Ya, saya tepuk tangan dulu. Tidak lagi mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 ya. Oke, selanjutnya Kelompok 5 yang akan bantu. kelompok 5 mau tampil lagi. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Baik. Silakan temannya siapa yang menemani itu? Ini ya. Maju ke row 1. Kan seorang yang memegang. Ya. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 5. Maju yang di depan, maju ke depan. Ya, ke depan lagi. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan. Perkenalkan, saya merupakan ketua kelompok dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Laude Muhammad Hadi Hidayat, Febian, Abdul Wahid, Dana Putri, dan Suci. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan poster yang sudah kami buat, yaitu poster tentang penyakit appendicitis. Apa itu appendicitis? Appendicitis adalah appendicitis atau usus buntu adalah merupakan kondisi peradangan pada usus buntu atau biasa disebut appendix. Perlu diketahui bahwa usus buntu merupakan organ berbentuk kantong yang tersambung ke usus besar dari sisi kanan bawah perut. Kemudian, meski siapapun dapat terkena radang usus buntu, tetapi penyakit ini paling sering terjadi pada orang yang berusia antara 10 sampai 30 tahun. Tanpa penanganan yang tepat atau penanganan yang serius, penyakit ini dapat berakibat fatal. Oke, ini merupakan gambaran ketika kita terkena penyakit appendicitis. Gejala ketika kita terkena penyakit appendicitis adalah yang pertama, nyeri di perut yang bermula di sekitar pusar lalu berpindah di sisi kanan perut bagian bawah, terasa semakin sakit saat batuk, berjalan atau bergerak. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, kehilangan nafsu makan. Yang keempat, demam, konstipasi atau sembelit dan kembung. Oke, saya akan memberikan tips untuk kita terhindar dari penyakit appendicitis. Coba ya. Jangan belakang teman ya. Oke, Tipsnya- terlalu semangat ini ya. Tipsnya adalah yang pertama, makan makanan yang berserat. Yang kedua, makan dengan tenang. Yang ketiga, demikian presentasi dari saya, kelompok 5. Tetaplah semangat, kelompok Anda gak berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Ada kelompok yang ingin memberikan pertanyaannya. Silakan. Ya, silakan kepada kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Antara Ramadan. Saya akan bertanya kepada kelompok 5. Apakah usus buntu bisa sembuh dengan sendirinya? Silakan. Pertanyaan yang bagus ya dari siapa tadi? Saya. Apakah usus buntu bisa sembuh dengan sendirinya atau harus dengan operasi atau bagaimana ya? Silakan kepada kelompok 5. Menurut saya, penyakit usus buntu Ya. tidak dapat sembuh dan sendirinya, harus melalui operasi ataupun pengobatan secara alami. Seperti itu. Oke. Bagaimana, Sen? Udah puas, sudah bisa diterima jawabannya. Usus buntu itu harus apa? Harus melakukan. Harus melalui pengobatan secara medis ataupun alami. Oke. Menurut pendapat saya. Oke. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Apakah betul atau benar sepakat tidak dengan
dengan gejala operasi asal gejala dan sebetulnya belum terlalu parah. Oke, bisa diterima ya? Oke, jadi silakan lanjutkan untuk kelompok 5. Oke, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaannya lagi? Apa saja? Baik, kami Oke, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 6. Saya akan bertanya tentang apa itu penyakit. Oke, baik, silakan menjelaskan kembali tentang penyakit apendisitis. Apendisitis. Ya. Apa itu penyakit apendisitis? Adalah penyakit usus buntu atau apendisitis merupakan kondisi peradangan pada usus buntu atau biasa disebut dengan appendix. Perlu diketahui bahwa usus buntu merupakan organ yang berbentuk kantong yang tersambung ke usus besar dari sisi kanan bawah perut. Meski siapapun dapat terkena radang usus buntu, tetapi penyakit ini seringkali terjadi pada orang yang berusia antara 10 sampai 30 tahun. Oh ya. Sekian dari saya. Bagaimana? Saya mulai, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok 5? Bisa. Baik, tepuk tangan dulu untuk Daeng mulai ya, sebelum mereka pertanyaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Oke. Jadi itu ya. Oke, dengan tampilnya tadi Pak kelompok 5, maka presentasi kita hari ini sudah cukup ya. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita akan mereview kembali ya. Kita akan mereview kembali apakah jawaban-jawaban ataupun masukan-masukan dari teman-teman yang tadi ada yang sudah benar atau masih ada yang keliru ya. Oke, kita akan membahas dulu ya. Kita perhatikan slide. Teman-teman tadi. Oke, sekarang mari kita review kembali pemecahan masalah. Apakah masalah-masalah yang kalian rumuskan tadi di dalam pembelajaran ataupun SKPD yang sudah kalian kerjakan itu sudah dijawab dengan benar atau tidak ya? Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita berikan upload dulu untuk kalian semua karena sudah mengerjakan SKPD dengan baik ya. Oke. Nah, yang menjadi fokus saya tadi yang menarik adalah terkait dengan pertanyaan dari siapa tadi? Terkait dengan apendisitis ya, usus buntu ya. Dari pertanyaan Amin tadi ya. Apakah usus buntu itu bisa harus dioperasi, bagaimana tidak bisakah dilakukan pengobatan secara alami? Nah, tadi sudah dijawab oleh temannya Bintang bahwa itu tidak harus sebenarnya langsung operasi kecuali masih gejalanya masih ringan. Tapi kalau sudah sampai kepada gejala yang sudah kronis, sudah usus buntunya sudah mau pecah atau sudah pecah, maka itu harus wajib dilakukan operasi. Karena kalau tidak dilakukan operasi itu bisa membahayakan kesehatan ataupun ke apa? Nyawa. Apalagi yang perlu menjadi koreksi tadi ya, saya rasa jawaban-jawaban adik-adik tadi sudah terjawab dengan baik, sudah dijawab dengan baik, dan juga masukan-masukan dari teman-temannya juga, teman-teman kelompok yang lain juga bisa dijadikan sebagai bahan agar ke depan bisa tampil lebih baik lagi ya. Untuk itu, mari saya berikan aplaus lagi kepada teman-teman semua, adik-adik semua, karena sudah tampil dengan baik ya. Nah sekarang kita lakukan refleksi. Sekarang refleksinya seperti minggu lalu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah pembelajaran kita hari ini masih menyenangkan seperti kemarin? Menyenangkan. Kemudian apakah kalian sudah bisa menjaga kebersihan dan kesehatan organ pencernaan kalian? Bisa. Kemudian apakah kalian masih akan jajan sembarangan lagi? Tidak. Kenapa tidak mau jajan sembarangan lagi? Supaya tidak Supaya tidak merusak sistem pencernaan. Supaya tidak merusak kesehatan sistem pencernaan. Kemudian, apakah kalian sudah mengetahui pola hidup yang dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan kita? Harus makan makanan yang sehat. Harus makan makanan yang sehat. Apalagi yang makanan yang bersih, apalagi minum air yang banyak, apalagi tidak buang air besar. Oke. Rutin olahraga. Rutin berolahraga. Menjaga sistem pencernaan. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita merujuk kepada tujuan pembelajaran yang
sembeli apa lagi? Diare. Diare. Appendicitis. Usus buntu atau appendicitis dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi adalah apa? Upaya bagaimana mengatasi atau mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Satu, Banyak minum air. banyak minum air untuk mengatasi penyakit apa itu? Sembeli. Sembeli. Apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Apa lagi? Makan secara teratur. Makan secara teratur itu untuk mengantisipasi untuk menghindari penyakit apa? Penyakit mah. Ada lagi? Ayo. Makan makanan yang kayak serat. Makan makanan yang kaya akan serat. Itu menghindari penyakit apa itu? Appendicitis. Appendicitis dia juga ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Maka apa yang kalian telah cari tadi sudah banyak ilmu, sudah banyak wawasan yang menambah pemahaman kita terkait dengan gangguan dan upaya mengatasi sistem pencernaan. Oke, terakhir ya. Karena di awal tadi kalian sudah mengerjakan soal tes, maka di akhir pembelajaran juga kalian akan mengerjakan soal kuis ya. Di bagian apakah seberapa banyak ilmu yang masuk ini di kepala kita ya. Oke, silakan siapkan kembali handphonenya dan kerjakan soal tesnya ya. Silakan akan saya bagikan linknya. Gimana? Paling linknya link yang baru ya. Tunggu ya. Oke, linknya silakan kirimkan ke grupnya ya. Oke, linknya saya sudah bagikan ke grup nya. Silakan klik dan bergabung seperti sama tugas tadi. Silakan. Yang terakhir ya. Sudah. Oke, silakan tuliskan identitasnya. Ya, sudah. Bentar. Sudah. Wah. Ya sudah ya? Belum ada Mbak? Ya. Sabar. Oke. Oke, bisa kita mulai ya? Oke, kita mulai. Kalau sudah semua bergabung, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo, kerjakan sesuatu tadi ya. Bersaing ya. Tadi cinta di posisi pertama. Ya, silakan. Ya. Wih, langsung bersaing lebih dengan out ya. Luar biasa. Ya. Ya, kita lihat siapa bintang ya. Luar biasa bintang. Ya, ada yang masih bisa menyusul? Aul masih bisa menyusul Aul ya. Bintang masih kokoh di posisi pertama ya. Luar biasa bintang. Ya. Gampang bintang sekali ya. Belum baik.
meja teman-teman yang ada di atas. Ya. Ya, 1 menit lagi ya. Ayo, masih ada kesempatan ya. Febian, luar biasa Febian. Muhammad Rosan juga mulai menyusul. Iya. Ya. Mana ya masih sementara fokus di sini ya mengerjakan ya. Oke, 30 detik lagi ayo. Wah, Krista luar biasa. Masuk ke posisi pertama. Satu nomor lagi Krista. Ya, bintang sudah bergeser ya. Luar biasa. Ayo. Ada lagi yang bisa mengejar? Wah, sayang sekali soal terakhir. Tapi masih di posisi pertama Krista. Nah, ya. Oke, kita hitung sama-sama ya. Kita akhiri. Waduh, mati lampu. Inilah. Tidak apa-apa ya. Tadi sudah kelihatan tadi siapa yang ada di posisi pertama ya. Agista, kemudian di posisi kedua tadi siapa? Gita, dan yang ketiga tadi siapa? Aul. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Walaupun mati lampu, tetapi proses pembelajaran kita masih bisa berlanjut kan? Masih tetap semangat kan? Masih? Oke. Semangat karena kebetulan apa yang akan ditampilkan di PowerPoint atau di slide proyektor itu juga sudah selesai karena kita sudah di akhir pembelajaran. Maka sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, seperti biasa, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita hari ini, maka ada hadiah yang akan Pak Guru berikan kepada kelompok yang paling aktif ya. Ya, berdasarkan lebar penilaian tadi, saya sudah melihat dan menyimpulkan bahwa kelompok yang paling aktif ya, kelompok yang paling aktif akan mendapatkan ini ya, seperti kemarin ya. Oke, masih berkaitan dengan sistem pencernaan, jadi hadiahnya juga dengan makanan ya. Oke, berdasarkan hasil penilaian tadi, saya melihat keaktifan kelompok, kemudian bagaimana mengerjakan LKPD-nya, posternya, kerjasamanya seperti apa, kemudian hasil LKPD-nya juga. Maka saya menyimpulkan kelompok yang paling aktif, bukan berarti yang lain tidak aktif, bukan berarti yang lain tidak terbaik ya, tapi ini harus kita tentukan siapa yang terbaik di antara yang terbaik ya. Oke, kelompok yang terbaik jatuh kepada kelompok 6 ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 ya. Oke, silakan kelompok 6 perwakilannya untuk mengambilkan hadiahnya di depan ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 ya. Foto dulu ya. Makanannya dibagi-bagi dengan anggota kelompok ya. Oke, selamat untuk kelompok 6 ya. Kelompok 6. Jadi ini jadikan motivasi lagi untuk ke depan agar kalian bisa menampilkan yang terbaik ya. Bukan berarti kalian hari ini kurang tampil maksimal, tetapi lebih terbaik lagi dari kelompok 6 ya. Kemarin kan kelompok berapa yang tampilnya baik itu? Kelompok 5. Akhirnya terbukti bahwa hari ini bisa tampil lebih baik sehingga menjadi yang terbaik di antara kelompok yang lain. Oke? Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, maka ada hal yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan atau pembelajaran berikutnya. Karena ini materi sistem perencanaan sudah berada di ujung pembelajaran, materinya sudah materi akhir, maka minggu depan pertemuan berikutnya kita akan adakan ulangan harian. Ya, materinya tentang apa? Materinya tentang terkait dengan sistem pencernaan, mulai dari materi tentang nutrisi yang materi awal-awal tentang sistem pencernaan, kedua yang kemarin kita pelajari tentang apa? Sistem pencernaan itu organ-organ pencernaan, dan yang terakhir materi hari ini terkait dengan gangguan dan bagaimana upaya mengatasinya ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi nanti pelajari lagi agar kalian dapat mendapatkan nilai yang maksimal di ulangan harian. Oke, jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, di awal tadi sudah kita buka dengan doa, maka di akhir pembelajaran juga kita tutup dengan doa. Silakan kita kelas memimpin doa untuk kita di akhir pembelajaran ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kali ini, mari kita berdoa surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Doa selesai.
Amin. Alhamdulillah. Oke. Jadi terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa di pembelajaran kita. Jadi sudah bisa kita akhiri pembelajaran kita hari